Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi, NPM C1 C021022, kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf, guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Ada 4 macam wakaf, yaitu yang pertama wakaf tam atau wakaf yang sempurna, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Yang kedua yaitu wakaf kaf, wakaf yang wajar atau memadai, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, meskipun sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Yang ketiga yaitu wakaf hasan, wakaf yang baik, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dari ayat sesudahnya. Namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Yang keempat yaitu wakaf qabih, wakaf yang buruk, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindarinya karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Selanjutnya yaitu macam-macam tanda wakaf. Berikut ini tanda wakaf yang sering ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, wakaf la washal, tanda wakaf lam. Artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contoh wakaf la washal terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Selanjutnya yaitu yang kedua wakaf lazim tanda baca mim, berarti harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau sempurna karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungan dengan kalimat setelahnya. Contoh wakaf lazim terdapat dalam surat An-Na'am ayat 20. Selanjutnya yang ketiga yaitu wakaf wakfu aula, tanda wakaf qola, berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contoh wakaf wakfu aula terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Yang keempat yaitu wakaf muraqabah atau mu'annaqah, tanda wakaf .3 di atas. Artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Contoh wakaf muraqabah atau mu'annaqah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kelima yaitu saktah, tanda wakaf sin, berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi apabila terdapat tanda wakaf tersebut, maka Anda harus berhenti sejenak sehingga memutuskan bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Di dalam Al-Quran saktah hanya ada 4, yaitu di dalam surat Al-Mutahaffifin ayat 14, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27, di dalam surat Yasin ayat 52, dan di dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Yang keenam yaitu wakaf jaiz tanda wakaf jim, artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan.
Contoh waqaf jaiz terdapat pada surat Al-Zukhruf ayat 35. Yang ketujuh yaitu waqaf waslu ula, tanda waqaf sholah. Berarti diutamakan untuk melanjutkan. Apabila menjumpai tanda waqaf, kita boleh berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Contoh waqaf waslu ula terdapat pada surat Al-Zukhruf ayat 44. Tanda wakaf lainnya namun jarang ditemui antara lain yang pertama wakaf mutlak, tanda wakaf tok, artinya harus berhenti. Jadi apabila Anda menemukan tanda wakaf pada bacaan maka Anda harus berhenti. Yang kedua yaitu wakaf mustahab, tanda baca qofa, berarti diutamakan berhenti. Apabila terdapat tanda wakaf ini dianjurkan untuk berhenti daripada melanjutkannya. Yang ketiga yaitu waqaf muraqqas, tanda waqaf shot, berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Yang keempat yaitu waqaf qabih, tanda waqaf qa, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf ini, diutamakan melanjutkan bacaan tersebut. Yang kelima yaitu waqaf mujawaz, tanda waqaf ja, berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda waqaf mujawaz ini Anda dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Yang keenam yaitu waqaf qazalik, tanda waqaf ka, berarti sama dengan waqaf sebelumnya. Jadi apabila Anda menemukan tanda waqaf ini, maka Anda harus menyamakan dengan tanda waqaf sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.